Selamat siang Ibu Bapak, jemaat yang diberkati Tuhan. Kesempatan ini saya menggunakan untuk memberikan penjelasan tentang tata ibadah perjamuan kudus Jumat Agung. Nah, tata ibadah ini tentunya mengacu dari surat Majelis Sinode GPIB bahwa oleh Sinode diberikan dua pilihan, dua bentuk tata ibadah. Yang pertama, bisa menggunakan tata ibadah dengan video rekaman atau rekaman suara. Itu tata ibadah yang pertama, bisa menggunakan video rekaman ya, atau rekaman suara. Nah, untuk Ebenezer, kita memilih dalam tata ibadah itu ada menggunakan video rekaman. Ya, jadi saya khotbah itu direkam. Kemudian juga nanti ada rekaman proses penetapan perjamuan kudus, proses ya prosesi perjamuan kudus itu direkam ya dalam bentuk video ya. Yang kedua, bisa juga menggunakan tata ibadah yang namanya konvensional. Artinya karena kondisi tidak memungkinkan menggunakan video rekaman, biasa ya cuma di Pospelkes karena keterbatasan sarana-sarana untuk menunjang ini. Terkadang mereka mungkin tidak punya HP dan seterusnya, ya mereka menggunakan tata ibadah yang biasa saja tanpa ada video rekaman. Nah, itu dua pilihan tata ibadah yang Sinode sampaikan kepada kita jemaat-jemaat GPIB. Saya ulangi, yang pertama boleh menggunakan video rekaman atau rekaman suara, atau juga dengan tata ibadah yang sifatnya konvensional, tata ibadah yang umum biasa saja yang tidak menggunakan video rekaman. Nah, contoh di sini tentang mungkin presbiter jemaat ada menerima, ada share tentang tata ibadah sakramen perjamuan kudus Jumat Agung dari Majelis Sinode GPIB. Yang pada tangan saya ini tata ibadah yang sifatnya biasa saja, tata ibadah konvensional. Ya, artinya bahwa tata ibadah ini jemaat Tuhan dan juga presbiter penting adalah persiapan. Jadi peran Bapak Ibu mempersiapkan perjamuan kudus itu dengan baik, mempersiapkan anggota keluarga dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Ya. Contoh persiapan itu misalnya sebaiknya 30 menit sebelum ibadah keluarga sudah siap dan mengambil tempat di ruang tamu, ruang keluarga atau meja makan dalam keadaan yang bersih dan segar, sudah mandi serta rapi, berpakaian sopan dan pantas. Ini dipersiapkan. Jadi pakaian rapi, harus sopan, sudah mandi ya, sudah bersih, boleh pakai meja makan, ruang tamu atau ruang keluarga, dipersiapkan. Ya. Dan ya bisa pastikan karena rumah aman. Kompor ya, kemudian juga sudah mati, keran air juga sudah mati, dan seterusnya begitu. Kemudian persiapkan peralatan ibadah seperti tata ibadahnya. Dan saya sarankan Ibu Bapak kalau bisa tata ibadah ini di print, di copy, digandakan, dibagi untuk semua anggota keluarga. Jadi setiap keluarga memegang tata ibadah supaya apa? Lebih fokus, karena di situ juga ada tugas-tugas peran. Bapak baca apa, Ibu baca apa, anak-anak baca apa, begitu ya. Jadi dipersiapkan tata ibadah, kemudian juga Alkitab. Jadi jangan Alkitab tidak dipersiapkan karena kita mengatakan, nah kan papi kan sudah punya HP, mama kan sudah punya HP, kan bisa lihat di situ. Jadi Alkitab juga harus ada. Kemudian juga kidung agung, ya, kidung jemaat yang bisa dipersiapkan. Termasuk juga persembahan syukur. Nah, persembahan syukur juga harus dipersiapkan. Supaya apa? Dikatakan tidak seorang pun punya alasan untuk tinggalkan tempat selama ibadah berlangsung. Ya, itu maksudnya. Berikutnya, latih, perhatikan lagu-lagu dalam tata ibadah. Mungkin kalau ada lagu-lagu yang di keluarga itu tidak tahu, boleh dibijakin, diganti. Tidak apa-apa. Yang berikutnya, mempersiapkan pembagian tugas ya, tugas bapak apa, ibu apa, anak apa ya, itu dipersiapkan dengan matang. Jadi baca tata ibadah misalnya ini, ajakan beribadah ibu. Nah, ibu itu sudah tahu tugasnya,
saya akan membaca, ajakan beribadah dan seterusnya begitu. Ya. Kemudian 6, sediakan peralatan perjamuan seperti teko utama tempat air, gelas yang sudah terisi minuman sebanyak peserta perjamuan. Jadi kalau umpamanya ya seperti saya kan 5 anggota keluarga, anak-anak masih kecil, belum CD. Nah, maka jumlah roti, jumlah gelas ya hanya 2 orang saja, hanya 2 saja begitu. Kemudian anak-anak atau peserta ibadah yang tidak ambil bagian dalam perjamuan kudus diingatkan untuk tetap tertib. Jadi sekali mereka ikut perjamuan, ya anak-anak PA kita, PT kita tetap ikuti dengan tertib. Ya, ini mulai sudah siap. Ya, ajakan beribadah oleh ibu, ini penting sekali dipersiapkan, dipelajari. Lagu menjual nyata atas bukit kala, sekira tahu lagunya. Doa pembukaan oleh seorang bapak, narasi Lukas, ada anak, ada bapak, dipersiapkan. Kemudian lagu Yesus terkasih. Ya. Berikutnya ada narasi Lukas 22, ada peran anak, peran bapak, ya. Peran ibu juga ada di sini, dipersiapkan. Nyanyi lagu karena kasihnya padaku. Ya. Kemudian doa mohon bimbing Roh Kudus oleh seorang bapak atau bisa juga seorang ibu, bisa juga libatkan anak di situ, nggak apa-apa, fleksibel saja. Kemudian banyak Alkitab, ya nanti akan dibaca, ya itu oleh seorang ibu, boleh bapak atau juga anak yang sudah tahu membaca begitu. Kemudian pembacaan renungan dari SPU dibaca oleh seorang bapak atau ibu atau anak begitu. Jadi nggak usah khotbah, dibaca aja SBU, bacaan pagi, ya. Nah, andai kata punya HP bisa digunakan rekaman khotbahnya, itu bisa juga diputar. Ya, kalau membaca renungan itu pilihan kalau tidak bisa menggunakan HP, tidak ada HP begitu. Ya. Kemudian setelah itu masuk pengakuan iman rasuli, tentu peran bapak berperan situ ya atau ibu dengan segala berdiri, lalu kemudian masuk persiapan perjamuan kudus, itu duduk, itu dipimpin oleh seorang ibu, ya. Kemudian penetapan perjamuan kudus dipimpin, dipandu seorang bapak. Nah kalau pada single parent ya bisa fleksibel untuk ambil bagian untuk melakukan ini, ya. Nah tadi tanya kok bisa bukan pelayan firman, dia bukan seorang presbiter, kok dia bisa lakukan? Tadi sudah disampaikan oleh Simode, dasar teologisnya ada, ya. Berikutnya ya biasa salam damai, ya. Undangan, ini seorang bapak mengatakan marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Kalau dalam tata ibadah yang menggunakan video rekaman, itu pelayan firman yang mengatakan itu, seperti yang kita lakukan di gereja. Tapi di rumah dengan menggunakan tata ibadah yang biasa, yang sifatnya konvensional, bapak berperan. Kemudian jamuan, bapak akan mengatakan roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus, ambillah. Roti dibiarkan di antara keluarga oleh bapak dan ibu. Jadi bisa ibu membantu atau bapak juga bisa memberikan roti. Ya, semua selesai, baru katakan makanlah. Setelah itu kemudian bapak akan mengatakan lagi, mengambil cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang dari Kristus, ambillah. Ya, berikan kepada anggota keluarga, semua sudah menerima, lalu katakan minumlah. Jadi memerintah makanlah, minumlah itu melihat kesiapan anggota keluarga untuk boleh menerima, menikmati itu, baik makan dan minum. Dan mengakhiri perjamuan oleh seorang bapak akan mengatakan damai sejahtera Allah, seterusnya. Lalu respon keluarga KJ 476A, tolong dipelajari lagu ini bagaimana bunyinya supaya benar begitu. Andai kata agak sulit boleh diganti. Kemudian jawaban umat, ajakan bersyukur oleh ibu dan ya respon dengan keluarga. Lalu berikutnya nyanyi di kaki salibmu ku sujud secara biasa. Lalu kemudian doa bat nyanyikan, lalu masuk keluarga mengumpulkan persembahan.
Ini sudah dipersiapkan sebelum ibadah. Ya. Nah, bisa yang kumpulkan, bisa kasih anak yang kumpulkan, bisa. Nyanyi berikutnya lagi 2 bait. Doa persembahan dan doa syafat tentu sudah disepakati sebelum ibadah siapa. Ya. Kemudian pengutusan, amal pengutusan oleh seorang bapak atau juga oleh seorang ibu. Ya, bisa dibaca. Berikutnya, ya, nyanyian pada kaki salibmu ada 4 bait ini. Masuk doa penutup seorang bapak, juga boleh seorang ibu berkata, ya Allah, ketika kami hendak melanjutkan hidup dan seterusnya. Lalu jemaat keluarga merespon kaji 48A, ya. Amin, amin, amin. Ini contoh tata ibadah konvensional di mana peran bapak, ibu, dan anak ambil bagian dalam tata ibadah ini. Untuk pembacaan Alkitab, perenungan bisa menggunakan SPU kalau tidak punya HP. Andai kata punya HP, ya bisa menggunakan video rekaman. Tapi proses perjamuannya itu dilakukan oleh bapak dan ibu dalam tata ibadah ini. Ya, berikutnya tata ibadah dengan menggunakan video rekaman. Ini saya kasih contoh seperti ini, ya. Video rekaman akan digunakan tata ibadah ini. Nah, tolong Bapak, harus penting lagi persiapan. Persiapan sangat penting di sini. Ya. Karena akan mengatur tata ibadah seperti apa, peran-peran Bapak Ibu itu dilibatkan di sini. Lalu kemudian akan melihat nanti pemutaran khotbah video rekamannya. Ada juga rekaman proses perjamuan kudus itu. Jadi benar dipersiapkan. Untuk persiapannya sekira sama saja, ya. Tidak jauh beda dengan persiapan ketika menggunakan tata ibadah yang sifatnya konvensional. Yang catatannya bahwa pastikan bahwa semua alat yang kita pakai itu sudah dipersiapkan, ya, dengan baik begitu. Kemudian kalau sudah siap masuk, seorang ibu berkata, ajakan beribadah, ya. Terus begitu lagu menjulang nyata atas bukit kala, ke pembukaan seorang bapak juga boleh seorang ibu, narasi Lukas anak dan bapak atau ibu ini sudah dipersiapkan sebelum ibadah. Nyanyikan Ya Yesus Terkasih, halaman 3, narasi Lukas dibaca oleh anak, bapak, anak, dan semua anggota keluarga, ya. Makanya penting persiapan supaya dipelajari sebelum ibadah. Terus nyanyi Karena Kasihnya Padaku, halaman yang keempat, tolong fokus, pemberitaan firman pelayanan sakramen, doa mohon bimbingan Roh Kudus oleh seorang bapak atau seorang ibu begitu. Kemudian pembacaan Alkitab dari Lukas, ya, itu dibaca oleh seorang ibu, boleh seorang bapak, ataupun juga anak juga boleh. Kemudian masa hening, pembacaan renungan dari SBU. Ini membaca SBU ketika tidak mempunyai rekaman khotbah. Boleh baca SBU, nggak apa-apa. Ya, baca aja begitu kalau umpamanya tidak bisa khotbah. Ya. Bacaannya bacaan renungan pagi, ya. Nah, atau mungkin punya rekaman khotbah itu bisa diputar. Seperti biasalah ibadah keluarga baik Minggu dan Rabu yang kita lakukan kalau mempunyai rekaman khotbah cuma rekam khotbah untuk saya. Kemudian habis itu saat hening persiapkan untuk pemutaran rekaman perjamuan kudus. Jadi ada 2 rekaman. Yang pertama rekaman khotbah, yang kedua rekaman perjamuan kudus. Ini perlu disikapi dengan serius untuk Bapak dan Ibu dan juga anggota keluarga yang akan ikut. Pemutaran perjamuan kudus oleh pelayan firman dari meja perjamuan itu saya dengan unsur 1 diaken dan 1 unsur penatua sudah mengambil rekaman, ya, rekaman perjamuan itu di gereja, dan ibu bapak mengikuti di rumah. Komar saya kapan makanlah, atau ambillah, makanlah, ambillah, minumlah, itu keluarga di rumah mengikuti perintah saya, dan saya akan atur juga supaya saya bisa kirakan waktu keluarga itu sudah siap. Ya, biasa aja penetapan
oleh Firman. Ini rekamannya di gereja ini. Kemudian penjelasan, ya, doa syukur. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa, tolong diikuti. Halaman ke-6, ya, pengakuan iman rasuli. Marilah kita berdiri. Itu keluarga di rumah berdiri. Kita akan ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, seterusnya. Kemudian pengarahan hati, itu keluarga tetap berdiri supaya kita dipelihara, kita berdiri. Kemudian saya akan mengatakan, jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesamamu supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu kemudian keluarga akan berjabat tangan. Damai sejahtera bagimu. Itu setelah saya memberikan perintah dalam rekaman itu. Setelah itu kemudian keluarga duduk. Nah, ini saya mulai tetap jaga hati begitu, perasaan, supaya bisa mengerti kapan jemaat siap bagaimana. Saya akan mengatakan roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Ada waktu saya siapkan. Lalu kemudian bapak atau ibu, roti dibagikan di antara keluarga oleh bapak dan ibu. Jadi bapak atau ibu segera membagi roti kepada anggota keluarga yang ikuti perjamuan. Nah, saya akan perkirakan waktu, kira-kira jemaat sudah siap, sudah selesai dibagi rotinya. Saya akan mengatakan di rekaman itu, makanlah. Ya. Ingat dan percayalah, begitu. Kemudian saya ambil cawan di rekaman perjamuan. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Lalu bapak ibu mulai bergerak mengambil gelas, ya, berisi anggur kah, teh kah, atau sirup atau air putih, dibagikan kepada semua anggota keluarga yang ikut perjamuan. Saya akan menunggu begitu dalam rekaman itu. Kemudian selesai saya akan mengatakan minumlah. Seperti itu. Artinya bahwa proses perjamuan itu ibu bapak di rumah mengikuti rekaman perjamuan di gereja, di mana saya akan memberikan perintah. Jadi kalau nanti di rekaman video itu saya akan mengatakan ambillah. Bapak ibu mulai ambil, ya, bagikan kepada anggota keluarga yang siap ikut perjamuan. Saya itu siap, tunggu komando dari saya katakan makanlah, baru makan di rumah. Demikian juga minum, ambillah, bagikan gelas itu. Saya akan merasakan berapa lama waktunya. Setelah selesai, saya katakan minumlah, baru bapak di rumah minum, begitu. Jadi ikuti perintah di rekaman video itu, ya. Terusnya halaman yang ke-7, ya. Setelah selesai itu, saya akan mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Direspon dengan lalu kaji 476A tentang amin. Pemutaran rekaman selesai. Habis rekaman selesai, nah, ibu bapak di rumah lanjutkan lagi ibadahnya dengan mengatakan ajakan bersyukur. Ibu akan mengatakan, aku akan memasukkan namamu kepada saudara-saudaraku. Lalu keluarga semua mengatakan, dan memuji engkau, seterusnya begitu. Ya. Terus nyanyi lagu di salibmu ku sujud. Ya. Yang dipandu oleh seorang ibu atau bapak, ya. Di salibmu ku sujud. Nah, itu. 2 bait. Kemudian ini siap keluarga mengumpulkan persembahan. Jadi sudah disiapkan persembahannya, maka dikatakan tadi sebelum ibadah persembahan juga sudah disiapkan supaya nggak ada yang aku lupa persembahan, aku kamar dulu ya, jangan. Nah, ini lagi ibadah, ya. Boleh anak yang menjalankan kata persembahan begitu. Setelah itu 2 bait nyanyikan lagu, kemudian doa persembahan dan doa syafaat ini sudah disiapkan siapa yang akan berdoa untuk persembahan dan juga doa syafaatnya. Nah, itu ketika doa syafaat itu Bapak tidak perlu lagi doa Bapa kami.
Jadi kalau di doa persembahan dan doa syafaat, di doa syafaat itu tidak perlu lagi doa Bapa kami karena sudah tadi kita lakukan. Berikutnya pengutusan oleh seorang Bapa. Pengutusan, ada penghiburan dan penguatan bagi yang meratap, seterusnya begitu. Kemudian lagu pada kaki salibmu, doa penutup itu seorang Bapa. Begitu. Ya, seperti itu. Jadi itu yang mau dikata bahwa tata ibadah yang menggunakan video rekaman, kita kerjasama, ya. Semua ayah atau bapak dan ibu dan anak berperan dalam tata ibadah ini. Nanti tiba momen untuk katakanlah kalau punya HP ada video khotbah, itu bisa dinyalakan. Kemudian juga ketika proses perjamuan itu mengikuti perintah dari rekaman perjamuan itu. Habis selesai rekaman itu, Bapak terus lanjut dengan rangkaian tata ibadah yang terus diselesaikan. Persembahan syukur, pengutusan seperti itu. Itu. Bapak ya, jadi intinya kalau saya katakan ambillah, maka Bapak Ibu mulai mengambil. Makanlah, di rumah makan. Minumlah, ambil gelas, kasih semua keluarga yang ikut perjamuan. Minumlah, baru minumlah. Jadi mengikuti rekaman perjamuan itu. Seperti itu. Ya, nah, Bapak yang berkati Tuhan, tata ibadah ini hanya sarana saja, tetapi sangat penting kita mempersiapkan dengan baik. Nah, kalau bisa sehari sebelum hari Jumat itu dipersiapkan, dan saya sarankan masing-masing keluarga kalau bisa ini digandakan dalam bentuk tata ibadah supaya semua bisa berperan. Dia tahu tugas-tugasnya, anak tahu tugas-tugasnya, bapak, ibu tahu tugas-tugasnya. Ya, seperti itu. Dan nah itu minta bantuan juga keluarga di rumah yang sudah dewasa untuk bisa membantu orang tuanya yang mungkin belum paham tentang tata ibadah ini, tolong dijelaskan seperti itu. Ya, juga untuk anak-anak kita semuanya. Jadi tolong persiapan itu sangat penting, terutama juga persiapan hati. Nah, Ibu Bapak kalau punya ada kesulitan, belum jelas begitu, bisa ya tanya saya, ya WA, lewat telepon, boleh tanya saya ya, seperti itu. Dan intinya seperti itu. Doakan supaya semua lancar dan baik adanya. Oke, Tuhan memberkati, selamat mempersiapkan hati.